dan juga eh, gambaran ya yang waktu pertemuan kemarin, yang bagaimana persiapan pengambilan data ya, di mana ada macam-macam, mau data di lapangan atau data yang harus kita eh, uji dulu di lab. Kemudian kita bisa memulai bagaimana memasukkan data-data itu ke dalam ya, bantuan aplikasi atau software, ya, numerical model, ya, menggunakan PES2 yang kita gunakan kali ini. Ya. Benarnya banyak sekali ya software pendukung, namun yang diperkenalkan ya kali ini adalah PES2. Ya, harapannya bisa digunakan ya kalau yang dapat ya case-nya seperti eh, Mas Mursid sama Mbak Evita ya berkesempatan eh, melakukan AP ya, dan skripsi yang berkaitan dengan underground mining. Karena itu ya harapannya bisa ya melihat, dapat juga sambil dibuka softwarenya atau sambil dibuka manual booknya, sehingga sambil eh, diperagakan, dicontohkan, bisa sambil dicatat poin-poin penting. Nah, sehingga pas mengulang lagi, mencoba lagi, bisa kira-kira apa saja yang saya harus input ya. Kalau kurang data di sini ya atau error apa ya itu kurang datanya apa. Itu bisa sense-nya bisa dapat nanti. Ya harus dicoba sendiri. Kalau nggak dicoba ya susah untuk apa namanya tahu sudah sampai sebatas apa kita menggunakan data-data kita dan diproses. Nah, luarannya udah sampai mana. Karena itu ya saya rasa sudah banyak yang hadir. Kita ya mungkin kita bisa mulai ya, Mbak Evita sama Mas Mursid ya bisa kita mulai. Ya waktu kesempatan saya sudah berikan jadi co-host ya untuk Mas Mursid sama Mbak Evita, silahkan. Baik, sebelumnya selamat siang dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Emmanuel selaku pengampu kestabilan tambang bawah tanah karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk sharing-sharing dengan Angkatan 23. Sebelumnya kami izin share screen ya, Pak. Ya, silahkan. Mohon izin Bapak, untuk pertama ini saya mau memberitahu dulu kalau sebenarnya ini data dari skripsi saya yang akan nanti digunakan, cuman mungkin datanya tidak ditunjukkan, Ya, jadi ya, hanya asumsi saja gitu Pak. ya. Nggak Baik. apa-apa. Yang penting kan asumsi berdasarkan data ini ya. Apa namanya? Kira-kira data yang didapat itu apa nanti Iya, dimasukkan ya sama ya hasil dari lapangan kemarin biar mereka kan berkesinambungan dari lapangan ke aktual yang mau diinput. baik Bapak. Hmm. Kalau Nah, nggak datanya diganti juga nggak masalah ya, ganti nilainya atau ininya bisa. bisa Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi pertama mungkin langsung aja di sini kita buka dulu untuk software Pesto-nya. Nah, kemudian langsung kita buka di sini ada tools yang paling awal itu namanya file. Nah, kita bisa import file yang kita miliki. Nah, sebenarnya bisa juga dengan kita klik new, nanti tampilan akan seperti ini. Dan juga
ada kalau misal kita punya data, nah seperti saya dan juga Mbak Vita ini punya data DXF. Nah, di sini kita pastikan semua yang mau kita masukin itu kita input di sini, kita checklist. Misal ada excavation, kita masukkan external boundary dan juga material. Nah, untuk stack, join, struktur dan lain-lain, ini karena kami berdua tidak memiliki datanya, jadi tidak perlu untuk diimpor. Nah, ini muncul datanya di sini. Nah, untuk maksimum rasionya kita buat di 2000. Ini sudah betul dan juga wall modelnya kita working area untuk wall model. Ini kita klik OK. Nah, untuk tampilan awal itu bakalan seperti ini untuk data yang saya dan juga Mbak Vita miliki. Nah, di sini data ini disebut dengan data eh, sayatan. Nah, biasanya sayatan ini bisa dibuat di aplikasi Surpak ataupun AutoCAD. Nah, mungkin kalau kita Surpak itu udah nggak asing, harusnya mungkin bisa nanti dibuat sayatannya pakai eh, Surpak. Nah, untuk tools yang pertama, Untuk tools yang pertama di sini ada analysis. Di situ ada pilihan statistik yang project setting. Statistik, jika data yang kita punya itu banyak, kita bisa centang probabilistic analisisnya. Jadi bisa langsung ambil average datanya. Kemudian klik OK aja. Nggak usah dicentang. Kemudian selanjutnya, nggak kelihatan. Ada boundaries. Nah, boundaries ada yang pertama add excavation. Untuk add excavation ini adalah bagian mana yang akan kami tambang. Bisa mulai dengan klik kiri, kemudian tarik lagi klik kiri. Terus, kan biasanya terowongan tambang bawah tanah itu biasanya menggunakan model tapal kuda atau arching. Bisa diklik di bagian kanan bawah situ, bisa diperhatikan, klik A, kemudian enter. 3 point on arc tetap, nomor segmennya pakai 10. Oke. Pilih titik tengahnya. Akan jadi seperti itu. Itu untuk add excavation. Nah, sebelumnya untuk add excavation ini kita bisa sesuaikan koordinatnya dengan kondisi di lapangan. Klik kanan, kemudian bisa edit koordinat. Disesuaikan dengan kondisi aktual. Oke. nah itu yang tadi kenapa diganti titiknya, itu bisa diubah. Jadi semisal si terowongan ini tidak simetris, nah itu bisa kita ganti di sini. Jadi misalkan yang titik 12 dan 13 ini sumbu X-nya tidak sama kan tadi. Nah, ini bisa di kontrol A, terus di copy, dan juga di sini kita tinggal paste aja gitu. Nah, jadi biar si titik 12 sama 13 nya sama. Seperti itu. Itu untuk excavation. Nah, untuk mengembalikan seperti semula, ini kan miring. Nah, itu bisa juga Ctrl Z untuk menghapus atau mengulangi. Untuk tools selanjutnya di boundaries ada add material. Untuk add material ini tuh untuk mendefinisikan material yang ada di kondisi di lapangan itu seperti apa atau berupa apa.
Mungkin bisa dilihat di layar. Kalau ini hanya contoh aja ya, paling gambaran fan-nya itu seperti apa, itu bisa disesuaikan dengan data yang ada di lapangan. Nah, ini untuk uratnya. Ini bisa di Ctrl Z, dan kalau udah pun bisa langsung klik enter. Tadi kalau termaterial ya. Nah, ini untuk contoh materialnya yang udah ada di datanya, dan ini beberapa lubang bukaan yang sudah dan sedang proses ditambang. Nah, kemudian masih ada satu tools lagi selain add excavation, add material, sama juga add piezometric. Nah, ini fungsinya itu buat apa? Buat eh, apabila misalnya kita punya data muka air tanah, nah ini bisa digunakan seperti itu. Nah, karena data yang kita udah dapat itu sudah apa ya, sudah mewakili semuanya, seperti udah ada add materialnya, terus sudah ada excavationnya, dan juga udah ada add eksternal. Add eksternal ini yang kontrol plus 2. Nah, ini seperti yang ada di samping sini, external boundary. Nah, lanjut di sini ada loading. Nah, terus yang kedua ini loading. Yang pertama kita bisa lihat yang namanya field stress. Nah, field stress ini semisal ya, kalau misalkan kita langsung buka, eh, ambil contoh deh langsung. Ya, yang data yang kita punya ini kan udah ada nih. Dia itu atasnya tuh terlihat langsung atau bisa dibilang langsung menyentuh ke permukaan. Nah, karena langsung menyentuh permukaan, ini kita bisa ganti dengan gravity. Nah, kenapa diganti dengan gravity? Karena di gravity ini kita bisa menggunakan ini, use actual ground surface. Jadi si tekanannya nanti itu bakalan sesuai dengan kondisi aktual yang dimana ketinggian atau kedalaman di bawah permukaannya itu sekitar 400. Di sini ada 400 sampai 350. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk total stress ratio horizontal maupun vertikal ini seharusnya dapat dari data lab, tapi dengan mengasumsikan nilai satu itu pun sudah mewakili. Nah, kalau sudah, itu bisa klik OK. Dan kalau misalkan tadi kita mau pakai constraint, itu bisa juga. Jadi, semisal kita mau ngebuat terowongan tanpa membuat kondisinya ini seperti yang ada di lapangan yang kayak di contoh sini. Nah, ini kita harus cari tahu sigma 1, 2, 3, dan juga sigma Z-nya. Karena kita udah pakai data aktual, jadi kita bisa klik OK. Nah, kemudian dari loading ini ada yang namanya seismic load. Nah, seismic load ini, kalau semisal kita datanya memiliki data seismik atau yang berhubungan dengan gempa, nah itu bisa dimasukkan. Tapi karena memang keterbatasan data atau kita nggak punya datanya, itu tidak perlu, nggak apa-apa. Nah, tujuan dari software Phase 2 ini bagaimana kita mengimplementasikan suatu lubang bukaan itu semirip mungkin, seaktual mungkin dengan yang ada di lapangan. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang ada di lot ini sudah, terus kemudian display ini nanti, support pun nanti, dan properties. Untuk selanjutnya, di sini ada tools properties. Yang pertama ada define materials. Kita bisa definisiin materialis yang kita punya. Misal, yang pertama ada material tools. Kemudian kita isi, untuk material colornya disesuaikan aja. Field stress and body force. Kemudian itu unit weight atau berat jenisnya. Biasanya pakai 0,025. Kemudian type ininya isotropic. Poisson ratio juga disesuaikan dengan data yang ada. Kita input yang modulus juga.
Sama untuk di sini ada failure kriterianya. Biasanya untuk batuan digunakan Generals Hawk Brown. Nah, untuk GSI biasanya sesuaikan dengan nilai UCS-nya. Misal UCS-nya 100. Kita sesuaikan GSI-nya. Ya, bisa juga disesuaikan langsung dari softwarenya. Misal, untuk yang paling atas daerah sini ada very good, good, fair, poor, dan very poor. Itu kita dapatkan dari RMR atau analisis RMR. Nah, untuk yang sebelah kiri ini dari kondisi kekarnya. Misal kita ketahui RMR-nya good, terus kekarnya sekitar very blocky. Langsung bisa tap aja, klik 2 kali, jadi langsung otomatis keisi 55 untuk GSI-nya, nilai GSI. Juga untuk MI-nya, ini kita bisa pilih banyak sekali batuan yang ada. Biasanya yang ada di tambang hantam pongkor itu tuff atau andesit. Kita pakai yang tuff. Udah, setelah itu untuk disturbance faktor D-nya itu merupakan kondisi aktual dari terowongannya yang kita gunakan, yang semirip mungkin. Dan biasanya yang digunakan itu yang nomor 3, D sama dengan 0,8. Dari poor quality tunnels. Karena berupa terowongan. Nah, izin menambahkan ya, Pak. Nah, jadi untuk warna tadi bebas, terus kenapa field stress and body fault? Karena kalau field stress saja kita tidak bisa menambahkan berat jenisnya. Nah, di sini kita makanya pakai body force-nya juga. Kemudian kenapa kita menggunakan isotropik? Karena isotropik hanya menggunakan dua data saja, yaitu yang modulus dan juga Poisson ratio. Kalau yang lain, itu kita pakai data yang bawahnya dan untuk kami tidak memilikinya. Terus untuk tadi ini sudah dijelaskan, kemudian yang GSI, ini UCS-nya itu diambil dari uji lab. Kemudian untuk UCS untuk uji lab, untuk GSI ini dia RMR -5. Itu ada ketentuan dari si peneliti terdahulu yaitu Hook. Nah, kemudian material kedua. Untuk material selanjutnya sama aja, cuman kita bisa isi dengan, misalkan tadi ada, biasanya ada 3 material di kondisi lapangan. Tuff, kemudian ada vein atau urat, dan selanjutnya biasanya ada material backfilling atau kalau misalkan di tambang bawah tanah itu yang kemarin kami KP, metode penambangan yang digunakan kan backfilling, ya, cut and fill. Jadi eh, lokasi penambangan yang sudah ditambang itu akan diisi dengan material backfilling. Makanya di sini ada material backfill. Untuk lainnya sama aja, tinggal diisi sama data yang dipunya. Kalau Setelah udah itu semua, kita klik klik OK. OK aja. Kemudian ada define liners. Liners itu biasanya bisa berupa habim, dan juga biasanya habim itu pakai pendukung core creep atau short creep. Nah, ini bisa dipilih shape habimnya itu seperti apa yang akan digunakan. Biasanya yang digunakan ada yang e-beam, dan juga untuk ukurannya bisa langsung dipilih dalam ukuran metrik. Lalu klik OK. Dan untuk data-datanya bisa disesuaikan lagi dengan data yang kami punya. Setelah semuanya selesai, tinggal diklik OK. Bisa ditambahkan juga untuk liner 2, 3, dan lain-lainnya dengan penyanggaan yang lain selain rock bolt. Wire mesh, biasanya wire mesh dia tidak
menggunakan konkret. Diameternya biasanya yang digunakan yang 8 mm. Nah, jadi untuk diameternya itu bukan jaraknya, tapi ketebalan dari satu kawat besinya ini atau si meshnya ini. Nah, ini kita kalau misalkan data yang di sini ini udah auto keganti. Yang kita pakainya yang diameternya 8 mm. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti untuk data yang ada di sini itu bisa disesuaikan lagi seperti jaraknya, spasinya, terus section kedalamannya atau section deepnya, terus luasan areanya. Nah, kemudian seperti kita bisa tambahkan misal for polling, itu juga sama, kita menggunakan ini tanpa konkret, itu kita bisa atur. Dan kalau misalnya sudah semua yang mau digunakan, itu sesuaikan. Kalau semisal untuk skripsi yang kita gunakan itu banyak jenisnya, misal kita pakai Habim juga, WordMesh, for polling, dan yang lain-lain. Itu kalau udah klik OK. Kemudian selanjutnya ada define bold. Define bold properties. Misal kita beri nama aja boldnya, dipilih type boldnya seperti apa. Nah, biasanya yang sering digunakan tuh adalah type bold yang split set. Bisa masukin tensile capacity, terus bold modulus, bold strength, disesuaikan sama yang data yang dibutuhkan dengan data yang kita punya. Bisa seperti tadi, ditambahkan lagi aja bold yang akan digunakan. Jadi bisa makainya tuh bukan cuma satu jenis bold, bisa pakai beberapa jenis bold. Bold type-nya bisa dipilih langsung. Mungkin kalau udah diklik OK, karena yang lainnya sama. Kemudian ada define composite. Nah, untuk define composite ini kita buat kalau misalkan kita mau gunain dua jenis penyanggaan. Misal composite satu, kita akan menggunakan Habim dengan Habim atau dua Habim. Untuk composite 2, kita bisa ganti Habim dengan wire mesh. Composite 3, Habim dengan forpolling. Seperti itu seterusnya. Number of layers-nya kita bisa pilih, misalkan mau pakai 3 jenis atau 2 jenis aja. Lalu klik OK. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menyesuaikan data yang di lapangan dengan yang ada di software ini. Misal, kita mau menganalisis lubang bukaan yang ada di sini. Pertama, kita harus mendefinisikan setiap material yang ada di sini. Misalkan di sini karena dia fine atau urat, kita masukkan yang data yang sudah kita buat di properties tadi. Nah, ini klik kanan, assign material, fine. Semuanya. Karena misal ini anggap dia belum ditambang, kita masukkan vein. Begitu seterusnya. Terus jadi ketika kursornya masuk di sini dia terdefinisikan sebagai vein. Nah, untuk yang ini misal eh, material backfilling, ini pun backfilling. Terus di bagian atas-atas itu biasanya sudah berupa backfilling. Karena seperti yang tadi sudah di-mention, cut and fill. Nah, untuk bagian terowongan yang akan kita analisis itu diisi dengan excavate atau sedang dalam penggalian, dalam penambangan. Itu semuanya harus di-assign material. Backfilling. Bagian atas semuanya backfilling. Excavate. Ini bisa dilihat di layar. Terus ini semuanya sampai selesai. Selesai. Klik kanan, excavation.
sebisa mungkin sampai semirip dengan yang aktual. Nah ini yang di atasnya pun sama, dia udah termasuk backfilling. Kalau dia terhalang, jadi dia tidak langsung terdefinisikan di sini karena memang ada polyline. Backfilling. Salah. Untuk material TUF sendiri itu biasanya itu merupakan material waste untuk di tambang bawah tanah yang kami lakukan KP kemarin. Nah kalau Nah, semisal udah, kita lanjut ke tools yang berikutnya yaitu mesh. bisa langsung pilih discretize and mesh. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Lalu bisa di restrain. Nah, untuk restrain yang sebelah kanan bisa bisa klik kanan, kemudian restrain X. Yang kiri semua di restrain X. Hmm. Untuk yang bawah kita bisa pilih restrain XY. Yang sebelah kiri juga restrain X. Nah, untuk fungsi dari restrain ini itu untuk menjaga si materialnya itu dia tidak bergerak keluar dari si boundary-nya. Kenapa yang kanan kiri itu restrain X? Karena si material itu masih bisa bergerak ke atas bawah, namun tidak bisa menembus boundary kanan atau kirinya. Dan yang bawah restrain XY karena materialnya sudah tidak bisa ke bawah atau ke kanan kiri. Untuk yang atas dikosongin aja. Di restrain karena langsung ke udara atau permukaan. Ya lamanya paling di sini saja sih untuk restrain ini. Nah kalau misalnya sudah, Kalau udah bisa lanjut untuk analisis supportingnya. Di zoom lagi untuk bagian tunnel yang akan dianalisis. Di compute. nah untuk yang kita mau coba perbandingan, semisal ini kan kondisi aktualnya si terowongan, nah kita bisa misal mau menganalisis langsung tanpa penyanggaan. Misalnya kita bisa langsung buka analis, terus klik compute. Compute. Klik yes. Anggap aja kita save dulu. Lalu setelah itu kita klik analisis lagi, lalu interpret. Ini untuk mengetahui nilai SF sebelum dilakukan penyanggaan. Nah, ini untuk kondisi aktualnya berdasarkan sigma 1 atau tekanan dari atas. Nah, ini untuk sigma 3, ini sigma yang berada di kanan kiri. Nah, bisa dilihat di sini eh, nilainya sangat tinggi. Terus biasanya kalau misalkan di underground itu untuk melihat dari software PES2 ini melihat dari strength factor tensionnya atau kekuatan si atau faktor keamanannya lah. Nah, ini bisa dilihat pakai strength factor. Terus kemudian, Ada display deformation atau arah runtuhan batuannya. Jadi dia akan mengarah semuanya ke daerah yang excavation. Kalau misalkan pengen ngecek nilai faktor keamanannya secara satu-satu, bisa diklik label counter tadi, kemudian tinggal diklik aja daerah mana yang pengen diketahui nilai FK-nya.
Kalau misalkan mau nggak jadi, tinggal Ctrl Z aja. Selain pakai label kontur, kita juga bisa pakai query. Nah, di sini ada add material query. Ini sebentar, salah. Kita cancel dulu. Query, add material. Kita titiknya itu kita paskan di excavation kita. Bisa di sini, ini kan auto Auto snap. auto snap. Nah, ini kita klik yang di sini auto snap yang di klik kanan. Nah, ini kita ulangi. Terus ini bisa klik kiri, ini pun klik kiri sampai kotak. Sampai balik lagi, kita klik down. Nah, ini kita pakai yang paling atas, add 10 location. Nah, maksudnya apa? Kita membuat 10 titik yang dari yang polyline yang kita buat tadi. Kan polyline-nya kita buat kotak. Nah, itu misal kita mau buat 10 titik. Nah, kita klik OK, nanti akan muncul 10 titik. Yang di mana ini nilainya sangat tinggi. Bisa dilihat nilai SF-nya itu sekitar paling rendahnya itu 5, ada yang 6 dan sampai 30-an ke atas. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena memang tadi data yang kita gunakan hanya data asumsi saja. Nah, kurang lebih jadinya seperti itu. Nah, ini mungkin, nah ini juga bisa dilihat kalau yang di sini. Ini misalnya kita mau query, kita lihat titik ini. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, dia nilai keamanannya atau faktor strength faktornya itu rendah, yang di mana 1,26 sampai 1,5. Kalau udah bisa langsung di close aja. Mau kalau misalkan mau di save bisa klik yes, kalau enggak ya no aja. Kemudian selanjutnya bisa kita tambahkan support add bolt pattern. Nah, kan yang tadi kita gunakan ada split set bolt atau anchor bolt. Biasanya digunakan split set untuk bolt length-nya atau kepanjangan dari boltnya sekitar 1,4, dan untuk in plane spacing atau jarak antar bolt yang akan digunakan itu sekitar 1 meter. Nah, untuk orientationnya ini ada normal to boundary atau dia itu tegak lurus dari boundary-nya. Klik OK. Kemudian kita langsung bisa snap di daerah kotaknya, klik kiri, kemudian yang bisa kita arahkan, klik kiri ditekan, kemudian bisa arahkan dengan kursor kanan. Nanti akan muncul langsung seperti itu. Ini tanpa klik apapun, udah langsung otomatis muncul si rock bolt-nya. Nah, setelah itu untuk menyeimbangkan, kan yang kanan kosong. Kita bisa tambahkan bolt dengan support add bolt. Split set, oke. Nah, karena kan panjangnya kita biar sama yang lain, kita bisa gunakan dengan koordinat. Klik yang kanan bawah. Nah, untuk X-nya tinggal kita copy dulu. Untuk nilai Y-nya, kita gunakan nilai Y yang sama. Dan untuk X-nya, kita tambahkan 1,4 dari panjang si bolt-nya. Jadi 997,8. Sekian. Oke. Jadi rock bolt-nya akan sama seperti yang lain. Dan bisa tambahkan untuk selanjutnya sama cara seperti yang tadi. Y-nya dibuat sama. X-nya ditambah 1,4. 7,8. Nah, jika sudah, kita langsung analisis lagi. Klik compute. Save. Kalau mau lihat hasilnya, bisa langsung diinterpret seperti tadi.
Karena tadi hasilnya biru, jadi kemungkinan ini udah langsung biru juga. Bisa langsung lihat di strength factornya. Nah, untuk warna dari raw boldnya nanti bisa disesuaikan biar nggak nabrak. Mungkin bisa lihat FK-nya sekitar 6. Nah, untuk rentang dari FK-nya sendiri bisa dilihat, ini kan ada gambar strength factor tension. Kalau misalkan warna merah, berarti itu FK-nya sangat kecil. Jadi potensi terjadinya ambrokan sangat tinggi. Dan warna biru tua ya FK-nya semakin tinggi atau semakin bagus. Untuk contohnya yang berwarna-warni itu yang bagian excavation yang ini. Untuk warna kuning itu sekitar 1,26, yang hijau ada 2,8 sampai 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misal kita mau coba-coba lagi, kan tadi yang pakai rock bolt. Nah, ini kita hapus. Nah, kita coba support, terus pakai outliner. Outliner itu Yang tadi yang sudah tadi kita dibuat. pakai. Nah, ini misal mau pakai Habim, kita klik OK, dia, sorry, langsung klik ke titik yang di garisnya. Kemudian ini juga, ini juga. Nah, karena Habim itu kurang lebih bentuknya seperti gawang, ini kita buat eh, seperti gawang juga. Nah, ketika udah klik kanan, oh mohon maaf langsung aja di enter, dia langsung muncul. Di sini sudah ada linernya penguatannya Habib. Nah, untuk support lainnya juga bisa bisa di add liner. Selain Habim kan tadi juga ada wire mesh dan lain-lain bisa dipilih. Kemudian ada composite liner. Kita centang composite linernya bisa pilih composite yang tadi kita udah buat. Misal Habim sama wire mesh atau yang lainnya. Ini kita coba composite 3. Sama caranya, klik di boundary bagian kiri, kanan, dan atas, lalu di enter, dan langsung akan muncul seperti di gambar. Untuk melihat SF-nya sama seperti tadi, langsung aja sama analyze, compute, dan interpret. Nah, untuk contoh selanjutnya, kita bisa lihat langsung kondisi aktualnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau yang tadi eh, data yang latihan kita, nah ini untuk yang aslinya. Nah, misal kita mau coba interpret yang data yang asli, nah sama kita compute, dia langsung ke save, kemudian langsung interpret. Nah, ini kita coba tanpa penyanggaan. Nah, untuk daerah yang kita analisis ini kita bisa lihat langsung ke strength factornya. Nah, bisa dilihat kondisi aktualnya yang seharusnya memang FK-nya sangat kecil atau di bawah 1. Itu sekitar 0,95. Jadi untuk arah runtuhannya sangat jelas mengarah ke daerah dalam tunnelnya atau yang akan di-excavation. Untuk FK-nya sama seperti tadi, itu sekitar 0,63, 0,95. Nah, untuk FK-nya memang sangat kecil. Kemudian di sini kita bisa lihat mungkin bentuk runtuhannya. Dia akan seperti ini. Runtuhannya seperti kalau di kondisi lapangan mungkin bisa dibilang squeezing atau dia mengecil. Nah, kalau misalkan kita tadi kan query ada dua, ada add matter query sama query boundary. Nah, kalau query boundary ini sama juga, cuman kita tinggal klik saja langsung di polyline atau si boundary-nya ini. Kita klik. Nah, ini kita pakai yang on the boundary. Karena apa? Karena yang berada di pas di terowongannya. Yang ingin diketahui nilai FK-nya. Nah, Kalaupun tadi kalaupun mau coba yang di luar boundary-nya, itu bisa. Kita bisa atur juga.
misalkan outside dengan jarak yang mau kita inginkan itu berapa gitu. So, nah, di situ akan muncul nilai FK-nya, tapi di luar dari si boundary-nya. Seperti itu untuk kondisi aktualnya. Nah, kemudian coba kita menggunakan support. Nah, di sini kita bisa menggunakan add bolt pattern dengan split setnya tebal Meter, 1,4 meter. jaraknya 1 meter. Caranya sama seperti tadi. Kemudian untuk yang di sebelah kanan sama langsung di add bolt aja, split set, sesuaikan koordinatnya. Yang Y tinggal Ctrl C, Ctrl V, nggak ada yang diubah. Untuk X-nya karena menyesuaikan dengan panjang robot yang lain, jadi otomatis harus ditambah 1,4 atau dari panjang robotnya. Dilakukan hal yang sama untuk lokasi-lokasi yang ingin ditambahkan robot. Misal di bagian kiri, di bawahnya tadi itu mau ditambahin, sama kayak gini juga. Oke. Kalau udah, mungkin kita bisa mau lihat nilai FK-nya dengan compute. Interpret lang. Pilih yang strength factor. Apakah tadi nilai FK-nya berubah atau masih tetap? Tapi di sini terlihat masih berwarna oranye atau nilai FK-nya masih belum cukup baik. Kita klik query boundary, klik bagian boundary dan on the boundary untuk melihat nilai FK secara keseluruhan dari boundary-nya. Di situ masih ada yang sangat rendah yaitu 0,69 dan sampai 1,49 yang tertinggi. Di mana artinya robot yang kita gunakan untuk supporting ini itu masih belum cukup untuk memperbaiki nilai FK-nya atau mencegah si runtuhan dari terowongan. Nah, seperti ini kondisi di lapangan, kita bisa menganalisis. Kita ambil contoh saja seperti yang ada di poin sini. Dia di mana nilai FK-nya 0,69, itu di selain batuannya yang tadi itu lemah, dan juga di sini terdapat yang namanya eh, bidang bidang Perpotongan. perpotongan. Nah, jadi ketika si rockbolt ini masih nembus ke sini, dia di sini FK-nya masih bagus. Seharusnya dia lebih tinggi dibandingkan yang 0,69. Nah, dia di sini 0,9. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mengunci. Rockbolt itu sistemnya mengunci dengan batuan kuat yang ada di atasnya. Nah, seperti yang 1,49 ini, dia mengunci di batuan yang warna hijau. Yang notabene FK-nya itu jauh lebih kuat dibandingkan yang kuning atau yang orange. Nah, yang oranye ini, dia tidak ada batuan eh, menguncinya yang kuatnya. Jadi, batuannya yang di sini bisa dibilang tetap bakalan bisa longsor. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan melihat dari hasil gambar yang ada di sini. Coba kita menggunakan penyanggaan yang lain. Nah, karena tadi pakai split set tidak bisa, coba kita pakai yang lain. Kita lihat dulu propertiesnya. Misalkan yang composite ini kita menggunakan beam, wire mesh, fiber shotcrete, composite 2, wire mesh, shotcrete, dan juga beam. Dan coba kita pakai yang composite 2. Support, Airliner, checklist yang composite, composite 2. Klik di bagian boundary-nya, kiri, kanan, dan atas. Lalu di enter. Nah, langsung akan muncul composite-nya.
Interpret. Nah, mungkin udah bisa cukup kelihatan. Tadi kan di sini warnanya agak oranye. Sekarang tetap ada oranye, cuman nilai oranye sudah berkurang lebih dikit. Mungkin bisa langsung lihat nilai FK-nya. Klik yang query boundary on the boundary. Oke. Nah, tadi di bagian yang 1,18 itu kalau nggak salah FK-nya masih 0, sekian. Sekarang udah naik jadi sekitar 1,18. Dan paling ujung kanan karena dia sangat dekat dengan batuan yang kuat yang sudah dijelaskan sama Mursyid, itu jadi 3,42. Yang mana pemilihan penyanggaan yang ini tuh dia jauh lebih kuat daripada cuman pakai rock bolt seperti tadi. Eh, Nah, lanjut dari nilai yang ini sudah berapa sih itu nilai yang harus dicapai untuk nilai FK-nya? Nah, untuk di Antam Pongkor sendiri itu kurang lebih 1,25 atau 1,5 itu untuk eh, development. Jadi ada dua untuk front produksi atau si terowongan produksi ini itu dia nilai FK-nya minimal 1,25 dan untuk yang development itu 1,5. Nah, di mana hanya di bagian atas yang sebelah sini yang masih 1,18. Nah, itu bisa kita sesuaikan lagi nanti misal pakai penyanggaan yang lainnya lagi atau kombinasi yang lebih cocok lagi buat mengangkat nilai FK yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu untuk software PES2. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang menyimak dan juga mungkin dari Pak Emmanuel mungkin ada tambahan atau masukan. Ya, terima kasih sudah sharing tadi. Nah, ini untuk ya teman-teman 23 ya nanti ya ini juga untuk Mursid sama Evita nanti bisa kalau kalian model pakai misalnya dicatat dulu kira-kira kamu mau pakai berapa stage. Ya stage 1, 2, 3, 4, 5, 6 tergantung nanti skenario kalian. Nah, biar enak nggak hapus-hapus dulu kan. Biar sekali running berapa kali gitu langsung dibanding. Oh, saya pakai perkuatan ini di stage berapa? Di stage 3 saya pakai ini. Nanti tinggal eh, dilihat aja perbandingannya. Semakin apa namanya banyak, semakin bagus kan sesuai dengan skenario yang kita ingin. Ya ingat kemarin ya yang untuk 2023 di awal bagaimana eh, maksimal stage itu berapa kemarin? 500 ya, 100 ya untuk stage-nya. Tergantung dari kita. Misalnya tiba-tiba, oh kita butuh data hidrogeologi karena kita kurang data apa namanya air ya sebagai salah satu pemicu atau tambahan stres ya di dalam batuan di dalam tambang bawah tanah kita ya. Nanti mungkin stage berikutnya kita tambahkan dia. Nah, jadi salah satu faktor untuk memperkirakan faktor keamanannya dari perkuatan yang kita sudah lakukan, tapi ternyata setelah dianalisis itu, ya perhitungan kita tanpa memasukkan faktor eh, air tanah tadi, dia aman-aman saja. Tiba-tiba pas musim ya hujan, nah penambahan beban juga ya di porositas batuannya, nah, sehingga membuat tadi ya, yang sudah kita awal rancang kita kira aman, tapi dia malah masih ada apa namanya runtuhan. Nah, itu bisa tambahkan, misalnya kita ada data atau asumsi aja bisa, ya. Di awal-awal coba asumsi-asumsi aja bisa. Kalau misalnya ada indikasi rembesan, kita bisa hitung. Nah, kemudian eh, tadi ya untuk perkuatan itu benar sudah dijelaskan nanti disesuaikan dengan eh, dari pabrikan kan pasti.
di situ kan ada yang kita punya itu apa namanya datanya bisa kalian cek ya pas di beli itu ada di procurement itu kan bisa kita minta datanya. Kita pakai yang mana aja ke pembanding. Nah, untuk dua tiga ada yang mau didiskusikan atau seperti apa? Silahkan, silahkan. Jika ada yang mau didiskusikan, kurang jelas di mana, mungkin di data awal atau di apa namanya, eh, mau menampilkan hasil, mungkin keluarannya di hasil yang sudah di apa namanya ditampilkan di laporannya itu seperti apa atau apa yang mau diminta apa nama penjelasan. Tadi yang penting kan kunci awalnya kalian tahu ya material properti di sana seperti apa sehingga misalnya tadi bisa menghubungkan bagaimana kedalaman daripada misalnya rock bolt ya dia menguncinya di batuan yang mana. Nah, sehingga batuan yang di tengah-tengah tadi ya dia FK-nya ya masih tetap nggak seperti yang di sudut ya sudut kanan tadi yang dekat sama ya apa namanya yang lebih keras. Nah, nanti itu kan bisa kalian lihat di lapangan seperti apa. Belum lagi ya ada join tadi ya. Kalau joinnya banyak di sana ya mungkin di case di sini ya yang bagian pinggirnya bisa masih mampu menahan misalnya kuat FK-nya makin besar. Di tempat lain mungkin karena jointnya banyak ya FK-nya nggak sesignifikan yang di sini ya itu bisa jadi pembanding tiap eh, tiap terowongan yang kalian analisis ya pasti case-nya akan berbeda-beda. Yang penting di awal ya data di awal itu kan kita harus betul-betul ya aktual datanya itu diambil biar pas kita melakukan modeling seperti apa saja ada tambahan data apapun kan enak kita. Ayo silakan 2023 yang mau didiskusikan atau mungkin di awal ya butuh data apa aja yang di awal tadi itu kira-kira ya profiling awal itu ya data dari topo ya sampai kedalaman berapa ya maksimal itu sesuai dengan keadaan tambang kalian kan bisa disesuaikan. Silahkan atau pengaturan mesnya mungkin eh, bisa didiskusikan. Joel, bagaimana Joel? Ada yang didiskusikan atau seperti apa sama Irfan? Eh, izin Pak, ini Ya, saya mau tanya. Gitu. Ini kan kayak aplikasi software Salad juga kan? Apakah ada ya. kesamaan dari aplikasi Pesto sama aplikasi Slide itu Pak? Terima kasih. Sudah coba pakai slide. Sudah Bapak. Kalau pakai paste udah pernah buka belum? Gimana Bapak? Paste yang ada yang kemarin yang saya bilang coba dibuka sudah pernah buka, lihat data trialnya kan ada di situ. Sudah pernah coba. Tadi saya buka YouTube Pak, ada video kan Pak? Ada kesamaan gitu Pak, tapi nggak tahu kalau misal, sama juga Pak untuk kestabilan lereng itu. Iya, iya memang kestabilan lereng hanya yang beda kan ini kan kalian bisa fokus di undergroundnya. Tapi semisal dipakai Hmm, di atas permukaan, ini Pesto bisa juga Pak? Apa gimana?
itu bisa juga. Nanti kan apa namanya eh slope ya, kalian bisa lihat di situ. Kalau kalian cari artikel-artikel yang lain, ya bisa karena saya pernah ya teman saya juga pakai Pestu ya. Tapi rata-rata kan lebih enak pakai tadi slide ya daripada pakai Pestu ya karena apa namanya di slide kan lebih sering. Kalau Pestu ya rata-rata lebih dominan dipakai itu untuk underground tadi ya. Ada lagi yang untuk ini, yang untuk case yang ini, yang underground. Mungkin izin menambahkan Bapak. Ya, ya. Tadi kan di sini bisa dilihat dari nilai GSI itu kita bisa masukkan disrupt faktornya atau faktor D-nya. Nah, ini untuk di terowongan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada terowongan yang di bawah tanah yang menggunakan TBM atau tunneling boring machine. Yang kedua ada terowongan yang dibuka dengan mekanik atau menggunakan tangan dengan kualitas batuan yang buruk. Kemudian ada yang ketika dia ini si floornya ini mengalami squeezing. Terus juga yang terakhir ada kualitasnya itu sangat buruk. Nah, yang kita pakai kan tadi yang di 0,8. Yang Ya, kondisi secara di lapangan tuh kurang lebih seperti ini. Dan juga untuk yang di tambang terbuka mungkin atau menggunakan lereng, itu kita bisa pakai yang slope ini. ya. Ada pilihannya itu. Nah, ada yang nggak ada ini rata-rata mengerti berarti ini karena pernah pakai slide. Nah, tapi ya jadi catatan itu ya kalian coba apa namanya yang kemarin dibilang trial itu nanti dicoba dulu. Kalau ada yang mau diskusi, nah, nanti saya bisa di apa di WA nanti setelah apa namanya setelah Zoom juga nggak apa-apa. Silahkan untuk 2023. Dan nanti bisa didiskusikan juga misalnya kalau ada waktu ada yang ambil case yang sama bisa diskusikan dengan saya kalau nggak bisa atau mau ke Mas Mursyid sama Mbak Evita ya silahkan. Kalau ada misalnya yang dapat di Pongkor juga atau di tambang bawah tanah yang lain. Ya kan banyak sekali ya sekarang apa namanya eh, apa namanya tambang bawah tanah di Indonesia itu eh,
sudah ya, mengarah ke ke arah sana. Nah, sekarang kemarin juga banyak yang diskusi di daerah eh, Sumatera bagian utara sama di bagian Aceh itu kan udah banyak kemarin teman-teman itu banyak yang mengarah pada tambang bawah tanah. Nah, jadi seperti itu ya eh, gambaran karena juga satu ya catatan eh, biaya operasional ya diingat tambang bawah tanah itu pasti lebih tinggi ya. Karena ada tadi ventilasi ya penyanggaan yang banyak. Ya saja ke depan itu kan inovasi semakin banyak ya dan juga butuh orang-orang kompeten. Ya kalau kalian bisa ya puji Tuhan ya kalian bisa menjadi salah satu ya yang kecimpung di underground mining. Nah, apalagi arah misalnya tambangnya pakai energi terbarukan semua yang di bawah tanah sehingga misalnya mengurangi penggunaan mesin dari bahan bakar ya menggunakan misalnya dari listrik ya energi terbarukan. Nah, kemarin sempat baru saja terbentuk Ikatan Ahli Ventilasi Tambang Indonesia ya yang mereka arah inovasinya ke sana. Nah, di sana nanti mereka bagaimana ya, kalau tambang menggunakan ya misalnya listrik ya mengurangi juga ya penggunaan ventilasi ya efisiensi. Nah, itu masih ke arah sana. Nanti November tahun 2026 ya Indonesia akan jadi tuan rumah ya penyelenggaraan konferensi internasional khusus untuk ventilasi tambang. Nah, itu di Bali ya diselenggarakan di Bali. Nah, itu menarik sekarang Indonesia sudah punya khusus tapi dia masih di bawah Perhapi juga ya. Tapi dia fokusnya ke memang ventilasi tambang. Silahkan ya 2026 mungkin ada yang pengen ikut di Bali ya cuma berapa jam itu bisa cari informasinya di website itu ada konferensi internasional ventilasi tambang. Silahkan. Nah, itu gambaran saja di tambang bawah tanah. Nanti dicoba ya pakai yang trial dulu. Saya juga sementara email ke teman saya minta datanya mereka. Ya, kita pakai mungkin di next semester ya kita mungkin sudah dapat ya data yang minta beberapa case mungkin 4 sampai 5 yang mungkin yang cocok relevan. Yang lebih bagus lagi data-datanya nanti bisa kita eh, mainkan parameternya. Misalnya di daerah dengan densitas daripada joinnya besar, ada yang tanpa penyanggaan saja sudah aman, ya itu bisa dilihat nanti kita. Nanti ini coba masih, ya nanti mungkin semester-semester yang akan datang, kalau kalian ada waktu bisa join, ya silahkan nanti tidak menutup kemungkinan. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya nanti minta ini ya, kalian coba lagi, nanti saya akan kasih eh, apa yang harus kalian laporkan, ya. Nah, kasih mungkin skenario atau seperti apa nanti tunggu saja saya WA nanti draftnya yang saya kasih ke kalian nanti silahkan instruksinya apa saja disesuaikan. Nah, untuk Mursid sama Vita ya terima kasih sekali lagi karena sore hari ini bisa dengan teman-teman 2023 ya sharing karena ini juga jadi gambaran untuk mereka kemarin ada beberapa yang mengatakan ya arahnya juga pengen ditambang bawah tanah juga kalau berkesempatan ya silahkan. Selagi bisa ya silahkan di apply saja sambil eh, belajar ya dan mempersiapkan diri supaya kalau ke sana sudah lengkap istilahnya pas diskusi
berjalannya ngalir ya kalau kita berdiskusi di lapangan. Bahkan yang sudah dipelajari di sini tidak dipelajari ulang lagi di sana. Mungkin eh, lebih advance lagi ya yang pengen dipelajari. Nah, jadi itu saja ya. Jangan lupa untuk absensi ya. Ya, ya. Nah, silahkan bisa ditutup Mas Mursid sama Mbak Evita. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kembali untuk Bapak Emmanuel karena memberikan kesempatan bagi kami untuk sharing-sharing tentang software Phase 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa digunakan untuk dari angkatan 23. Dan kami mohon maaf apabila ada tadi kesalahan dari penyampaian atau kekurangan dari yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang juga untuk semuanya. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas. Terima kasih. Ya, saya akhiri untuk semuanya.